Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam video ini kami akan membahas tentang limbah medis. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan limbah medis. Limbah medis adalah limbah yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Limbah medis di puskesmas berasal dari kegiatan pengobatan dan perawatan di puskesmas. Limbah yang dihasilkan antara lain limbah infeksius, limbah farmasi, limbah yang berasal dari laboratorium, dan limbah benda tajam, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit akibat limbah medis. Yang kedua, mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat limbah medis. Yang ketiga, mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Nah, selanjutnya dan juga kami akan membahas tentang penggunaan limbah, jenis limbah dan contoh limbah, tempat limbah sesuai jenis dan warna. Rumah sakit gigi dan mulut merupakan tempat penghasil limbah medis dalam jumlah besar. Di antaranya dapat membahayakan kesehatan di lingkungan sekitarnya. Adapun jenis limbah medis yaitu limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah bahan kimia kadaluarsa, limbah radioaktif, limbah sitotoksis, dan limbah farmasi. Untuk mengurangi atau menghilangkan sifat berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan 6 langkah, yaitu: yang pertama, pengurangan dan pemilahan. Hindari material yang mengandung betidia untuk mengurangi penumpukan kadaluarsa dan perawatan sesuai jadwal. Berikutnya, penyimpanan. Simpan limbah medis sesuai ketentuan pewarnaan, simbol, dan label. Setelah dilakukan pemisahan sesuai dengan ketentuan pewarnaan, buat catatan laporan penyimpanan limbah medis. Untuk limbah infeksius dan patologis diwadahi dengan berwarna kuning. Apapun yang menular atau berpotensi menular, contohnya seperti handscoon, masker, kapas bekas darah, perban, darah, section, atau bahan cetak yang telah digunakan. Untuk benda tajam diwadahi dengan safety box. Benda tajam ataupun yang dapat menembus kulit, contohnya seperti jarum, pisau bedah, pecahan kaca, staples, bir sisa, ataupun spuit. Untuk bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, dan juga tumpahan farmasi diwadahi dengan warna coklat. Cairan atau gas kimia dan produk-produk farmasi yang tidak dapat digunakan lagi ataupun kadaluarsa, contohnya seperti obat-obatan kadaluarsa, sisa tumpahan seperti RK, GIC, alginat, ampul, dan sisa bahan cetak. Untuk limbah radioaktif diwadahi dengan warna merah, sedangkan radioaktif cairan radioterapi yang tidak digunakan atau cairan penelitian laboratorium atau alat yang terkontaminasi dengan cairan tersebut, contohnya seperti fixer, developer film, dan pembungkusan film. Dan limbah sitotoksik diwadahi dengan warna ungu. Bahan yang terkontaminasi obat sitotoksik selama perakitan, pengangkutan, dan tindakan terapi sitotoksik, contohnya seperti obat kemoterapi. Sedangkan limbah non-medis di rumah sakit gigi dan mulut diwadahi dengan warna hitam. Sedangkan limbah non-medis seperti sampah umum, contohnya seperti makanan, minuman, plastik, dan juga kertas termasuk ke dalam sampah umum.
Yang ketiga, pengangkutan. Angkut limbah medis dengan kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, pengolahan. Lakukan pengolahan dengan teknologi termal atau panas, insenerator, autoclave, microwave, atau iradiasi frekuensi radio. Dan juga lakukan pengolahan dengan teknologi non-termal, salah satunya yaitu disinfeksi kimiawi. Pada masa pandemi COVID-19, limbah infeksi wajib dikelola dengan baik, dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, pemerintah, tenaga kesehatan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat secara luas. Upaya pengolahan medis yang baik dan benar bisa berjalan dengan efektif, cepat, dan aman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.